Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pencinta Majelis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah dan para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan channel ini, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur akan nikmat inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita dipertemukan bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kenikmatan itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasanya ibadah puasa adalah merupakan suatu ibadah fisik, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun di sana ada juga satu hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan bagi kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Bukan hanya daripada ibadah fisik yang berbentuk zahir, tapi puasa juga adalah merupakan daripada ibadah puasa merupakan batiniyah, ibadah batiniyah. Ketika kita mempuasakan daripada zahir kita, maka batiniyah kita pun juga harus kita puasakan untuk mencapai nilai maksimal dalam pelaksanaan ibadah puasa tersebut. Mata kita, telinga kita, panca indera kita, hati, tangan dan kaki kita harus kita jauhkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama al-kadzib, dusta. Kedustaan, kebohongan yang terkadang mungkin biasa untuk terucap di lisan kita, baik dalam keadaan kita mempunyai tujuan ingin bergurau dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang terbiasa dengan sifat dusta, maka hal ini adalah merupakan sebuah penyakit yang sulit untuk dihindarkan. Karena Rasulullah SAW pun mengatakan, ayatul munafik 3. Ciri dan tanda orang yang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Jika dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari, jika dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Waliyadzubillah, apabila sampai seseorang terjerumus dalam sifat nifaq yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Amat begitu mengerikan. Maka sifat-sifat yang seperti ini tentunya tidak baik dan tidaklah seharusnya untuk dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bahkan seorang penyair mengatakan, idza urifal insan bil kadzib lam yazal ladan nas kadzaban walau kana shadiqan. Kalau orang sudah dikenal dengan dustanya, orang sudah terpapar dengan penyakit bohong terus-menerus, ladan nas kadzaban walau kana shadiqan,
maka dia akan dianggap oleh orang dalam kondisi bohong terus-menerus, walaupun pernah sesaat dia itu dalam berkata benar, pernah berucap perkataan benar, tapi orang tidak akan mempercayainya. Yang pertama yang mengurangi daripada pahala ibadah puasa yaitu dusta. Yang kedua, ghibah. Ghibah membicarakan daripada keburukan, aib orang lain yang sekiranya apabila orang itu mendengar dari pembicaraan kita kepada orang lain, dia tidak menyukainya. Zikruka akhaka fima yakrah. Menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu apabila dia mendengarkannya dan dia tidak akan ridha dengan apa yang kita ucapkan tentang dirinya. Perkara ghibah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging atau bangkai daripada saudaranya sendiri. Tentu siapapun tidak akan menyukai dan tidak akan menyenangi akan hal tersebut. Membicarakan aib, keburukan orang lain yang seharusnya kita memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan perkara-perkara perdamaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak meluas daripada hal-hal yang tidak baik tersebut. Kemudian yang ketiga, an-namimah, adu domba. Membawa pembicaraan di sana dan membawa pembicaraan di sana ke sini. Menyebutkan perkara-perkara yang menjadi kedua belah pihak itu berseteru dan bertengkar. Ini adalah perkara yang tidak baik. Sehingga pernah baginda Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya, beliau ini menunggang kuda, kemudian tiba-tiba kuda itu meringkik. Kemudian Rasulullah SAW memberhentikan daripada kuda tersebut dan berhenti serta menancapkan sebatang kurma, pelepah kurma di sebuah penguburan. Sahabat ini bertanya, apa ini ya Rasulullah? Ini adalah kuburan yang saat ini penghuninya lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosanya? Rasulullah mengatakan, la yastanzi minal baul wa yamshi bin namimah. Hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tidak bersih daripada kencingnya, tidak bersih daripada akan najisnya. Kemudian yang kedua, orang ini berjalan di muka bumi dengan namimah, dengan adu domba. Dan hal yang ketiga, namimah jangan sampai ada pada diri seseorang. Keempat, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yaminul kadzibah. Orang yang bersumpah palsu. Nah, yang kerap sekali terjadi di masyarakat kita, terkadang berbicara, kemudian dia bergurau, bersenda gurau apa sebagainya, kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah aku tidak melakukan begini, aku melihat hal seperti itu. Yang tujuannya untuk bergurau, tapi dalam satu kemasan kebohongan. Maka ini juga adalah merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh syariat. Al-yaminul kadzibah. Sumpah palsu dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang sanggup untuk menghilangkan pahala puasa adalah an-nadhra bisyahwah. An-nadhar bisyahwah, melihat seorang wanita dengan pandangan syahwat. Terlintas di hatinya, gerakan dalam hatinya melihat wanita dengan pandangan penuh dengan hasrat dan nafsu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian adalah hal-hal yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dapat menjadikan pahala daripada ibadah puasa itu hilang, sirna, maka jangan sampai untuk dilakukan.
Dan yang kelima, ini adalah perkara yang sangat luar biasa, melihat wanita yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat. Maka untuk itu, melalui daripada kajian ini, kami memohon kepada para ibu-ibu serta adinda-adinda, maka jagalah aurat Anda, tutupi aurat Anda. Kemudian tentunya kita mengetahui dan paham bersama saat ini adalah zamannya medsos. Maka dengan kerendahan hati dari lubuk sanubari kami yang paling dalam, kami menghimbau untuk tidak memasang daripada profil gambar-gambar Anda di medsos atau di status HP Anda dengan memampangkan daripada aurat-aurat Anda, memamerkan daripada wajah Anda di medsos. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah puasa kita dijaga dan terjaga. Amin Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qur'ati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Pemirsa, pecinta majelis Sholawat Nur Hidayatullah, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya update video-video kami berikutnya. Terima kasih.